Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Livsein memegangi dahan bambu, dengan ringan melemparkannya. Hua gelombang cabang bambu cepat melebar keluar, menyebabkan ekspresi Sui Ying sedikit berubah. Banyak daun bambu telah mengelilingi dunia. Daun bambu telah membentuk penjara dengan diameter beberapa ratus miliar kilometer, menjebak Sui Ying sepenuhnya di dalam. Tidak bagus. Sui Ying dalam hati terkejut, energi duniaku telah sepenuhnya terisolasi. Dengan mengisolasi energi dunianya, ia tidak akan bisa berganti posisi dengan badan dunianya. Dan biarkan dia menerima pisau oleh aku kalau begitu. Sui Ying dengan cepat mengeluarkan pisau terbang di pinggangnya. Pisau terbang itu tampak biasa, tetapi pada saat dia memegang gagang dan mengaktifkan kekuatan internal, Sui Ying bisa merasakan Mirage World. Itu adalah Mirage World yang melampaui hukum dunia. Meminjam Mirage World, dia secara alami bisa merasakan Livsein yang telah berada di luar pengepungan oleh banyak daun bambu. Memperbaiki posisi Livsein. Pergi, Sui Ying melemparkan pisau terbang di tangannya dengan semua kekuatannya. Kombinasi kekuatan matahari bercahaya dan kekuatan ekstrim pemusnahan misterius dalam tubuhnya sepenuhnya ditransmisikan ke pisau terbang, menyebabkan pisau terbang untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penetrasi yang mengerikan di dunia Mirage. Namun dalam kenyataannya, itu tidak bisa dilihat. Hanya menyerah dan ditangkap. Livsein mengoperasikan penjara besar yang telah dibentuk oleh banyak daun bambu menggunakan senjata dewa sejati, menyebabkannya menjadi semakin kecil. Paragon manapun tidak bisa diremehkan meskipun itu orang biasa. Lagi pula, mereka telah membuka Dao, dan berurusan dengan keberadaan kuat yang dekat dengan dunia paragon itu cukup mudah bagi mereka. Untuk dewa sejati biasa atau dewa dunia 4 tahap untuk bertarung melawan mereka, mereka harus cukup kuat dan memiliki senjata dewa sejati. Itu karena senjata dewa sejati memiliki efek melampaui hukum dunia. Memiliki kekuatan tempur yang kuat. Selain meminjam kekuatan senjata dewa sejati akan memungkinkan seseorang untuk mengancam paragon. Cici gelombang daun bambu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menjadi lebih kecil. Hong gelombang di dalam penjara, 9 badan dunia menunjukkan teknik tombak mereka, menggunakan kekuatan yang menghancurkan surga untuk membombardir dedaunan cabang bambu itu, menyebabkan kecepatan penjara menyusut menjadi sedikit lebih lambat. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Aku pasti lebih cepat. Livsein merasakan posisi paragon Huo Cheng selama ini, dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengurangi ukuran penjara. Mendadak, ekspresi Livsein berubah. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan buas dan menakutkan datang dari lokasi lain ke arahnya. Senjata dewa sejati. Livsein segera mengerti itu. Dao of Mirage mirip dengan Dao of Shadow Bloodset God Emperor, keduanya baik untuk pembunuhan. Hanya saja Sui Ying belum membuka Dao of Mirage, dan dengan demikian, dia hanya bisa mengandalkan senjata dewa sejati untuk menciptakan efek seperti itu. Jadi, ketika menyerang, dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan metodenya, dan Livsein bisa merasakannya di saat-saat terakhir. Jika dia telah menangkap seluruh Dao Mirage, pisau terbang kemungkinan besar akan mendarat padanya sebelum dia bisa menemukannya. Tapi merasakan itu sedikit lebih awal memiliki bantuan terbatas baginya, karena pisau terbang itu datang terlalu tiba-tiba dari Mirage. Tidak bagus. Livsein bergerak dengan cepat. Pada saat yang sama, ia melambaikan telapak tangan kirinya, menyebabkan banyak daun terbentuk di sekitarnya. Hong! Pisau terbang tiba-tiba muncul di dunia nyata dari Mirage. Meskipun Livsein telah bergerak cepat, penampilan Flying Knife sudah hanya 1 meter di sebelah kirinya. Meskipun Livsein mencoba melambaikan telapak tangannya, tetapi pada jarak yang sangat dekat. Dan penggunaan seluruh kekuatan Sui Ying, di samping aktivasi Dao of Slaughter, pisau terbang telah menusuk ke dalam tubuhnya setelah hanya sedikit gerakan telapak tangan Livsein. Peng! Seluruh tubuhnya meledak. Tubuh paragon tidak selalu lebih kuat dari tubuh dewa sejati. Sukses. Sui Ying menyeringai. Saat tubuh Livsein meledak, senjata dewa sejati kehilangan pengontrolnya, dengan demikian, menyebabkan banyak dedaunan bambu menghilang dan mengungkapkan cabang bambu tunggal itu. Namun segera, senjata dewa sejati ini lenyap.
Pada saat yang sama, 7 angka muncul. Ketujuh sosok ini semuanya adalah orang suci daun ketika mereka memandang Sui Ying dengan ekspresi jelek. Liv Sein, hanya sedikit lagi. Sui Ying terkekeh. Pada saat ini, merobek terowongan ruang waktu dari sisi lain dari langit berbintang, seorang tokoh gila bermandikan api datang keluar. Dia memiliki rambut merah berantakan, alis merah, dan kulit merah. Seluruh tubuhnya saat ini memancarkan aura terbakar yang mengerikan. Matanya mendarat di tubuh Liv Sein, berkata dengan suara besar, "Liv Sein, kamu benar-benar berani." 7 daun suci kembali menjadi satu. Liv Sein memandang Sui Ying. Dia adalah paragon, namun bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat menangkap Sui Ying dan tubuhnya diserang oleh pisau terbang miliknya. Senjata dewa sejati yang menyeramkan. Pikir Liv Sein, senjata dewa sejati yang mengandung 2 jenis dao? Dia secara pribadi mencicipinya. Itu sebabnya dia jelas betapa menakutkannya pisau terbang itu. Jika itu hanya memiliki Dao of Mirage di dalam, maka Flying Knife hanya akan paling tidak dapat diprediksi, dan kekuatan ofensifnya tidak akan mencapai tahap berlebihan seperti itu. Tapi menambahkan, Dao pembantaian bersama dengan kekuatan Sui Ying yang menakutkan, itu benar-benar menyeramkan dan biadab. Hua! Pisau terbang kembali ke sarungnya tanpa suara. Sui Ying sangat senang. Dia tidak berpikir untuk benar-benar membunuh pihak lain sejak Liv Sein dikenal karena kemampuannya untuk bertahan hidup. Bahkan Paragon Huo Cheng akan mengalami kesulitan mencoba membunuhnya, dan bagi Sui Ying untuk menghancurkan tubuhnya dulu sudah sangat tidak biasa. Juga jika dia tidak bisa menekan tubuhnya, Flying Knife saja sudah cukup untuk menunda selama beberapa saat. Admirable, Admirable. Liv Sein tertawa ketika dia berdiri di langit yang berbintang, kekuatan tempur Monarch Dongbo memang luar biasa. 700.000 tahun yang lalu, Monarch baru saja menempati peringkat ke-52 di daftar Dewa Iblis Kosmos dengan kekuatan yang setara dengan kakakku. Siapa yang mengira bahwa kamu dapat dengan mudah menghancurkan tubuh saudaraku yang terletak di wilayahnya, dan bahkan dengan mudah bertahan hidup di depan aku. Petik 2. Saudaraku Dongbo luar biasa, dan kamu tidak perlu menyanjungnya, kata Paragon Huo Cheng dengan dingin. Kelopak mata Liv Sein berkedut. Memuji. Dia adalah seorang paragon dan apakah ada kebutuhan untuk menyanjung tentang tahap keempat Dewa Dunia? Bukankah itu karena kegilaan yang dimiliki Paragon Huo Cheng saat ini ketika ia mencoba untuk memperlancar suasana saat ini? Aku baru saja mengatakan padamu untuk berhenti. Kamu tetap tak kenal ampun. Untungnya, kekuatan tempur Brother Dongbo cukup hebat. Jika tidak, dia akan ditangkap oleh kamu. Pada saat itu, kamu akan bertindak berbeda di depan aku. Paragon Huo Cheng sangat marah. Sebenarnya, dia meremehkan Liv Sein ini. Dia hanya kuat dalam hal kemampuan bertahan hidupnya dan dianggap sebagai pelapis di antara paragon dalam hal kemampuan tempur pembantaian sejati. Tetapi justru karena dia tidak bisa dibunuh dengan cepat, itulah sebabnya Liv Sein berani menantangnya. Hahaha, tidak bisa menangkap Raja Dongbo berarti kekuatan tempurku kurang. Sayang sekali, Liv Sein tidak merasa marah sama sekali, karena kedua belah pihak tidak bisa saling berurusan. Lalu bagaimana kalau kita bernegosiasi dan mengakhiri masalah ini, bagaimana dengan itu? Petik 2. Akhiri masalah ini, bagaimana kamu berencana mengakhiri masalah ini? Paragon Huo Cheng berkata dengan dingin. Sui Ying sedang melihat di sisi Paragon Huo Cheng. Liv Sein berkata, saudaraku Bambu Sein telah mengumpulkan beberapa harta berharga setelah periode yang lama, dan itu tidak mudah baginya. Beberapa penting baginya, dan mungkin itu tidak berguna untuk Raja Dongbo. Jadi, aku berharap harta karun miliknya dikembalikan. Secara alami, sepotong Sunstar Nucleus Stone akan dikembalikan ke Monarch Dongbo juga. Bermimpilah. Sui Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Liv Sein kaget saat dia berbalik ke Sui Ying. Dia benar-benar berani. Sui Ying menatap Liv Sein dengan dingin. Dia jujur tidak menempatkan paragon ini yang hanya pandai bertahan hidup di matanya. Di depan pertarungan langsung, Sui Ying tidak takut padanya. Bahkan di bawah serangan bambu meninggalkan penjara, dia hanya menggunakan 9 badan dunia sebelumnya untuk menghadapinya. Sui Ying belum menggunakan tubuh sejatinya untuk melawan, dan yang lebih penting,
dia belum menggunakan 5 keterampilan rahasia besar dan teknik lainnya. Dengan kemampuan ofensif yang lemah, dan Liu Sein bahkan tidak bisa menekannya dengan kekuatan, jadi mengapa Sui Ying takut padanya? Monark Dongbo, apa maksudmu? Kata orang suci daun dengan suara rendah. Kamu bisa melupakan tentang mengambil kembali harta orang suci bambu. Sui Ying dengan dingin balas, adapun batu nuklir bintang matahari, kamu sebaiknya mengembalikan keduanya, dan kami akan mengakhiri masalah ini di sini. Kalau tidak, lupakan tentang menyelesaikan ini. Alis Liu Sein melompat ketika dia mendengar itu. Dia juga memberi Sui Ying tatapan dingin dan menyindir, Dongbo Sui Ying, aku bernegosiasi secara damai dengan kamu karena Paragon Huo Cheng. Kamu sebaiknya tidak menjadi sombong, jika Paragon Huo Cheng tidak ada. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan hal-hal seperti ini terjadi? Petik 2. Jadi bagaimana jika kamu tidak membiarkan hal-hal pergi? Sui Ying balas, apakah kamu pikir kamu bisa berurusan dengan aku? Liu Sein merasa frustrasi dalam hati. Betul. Meskipun mereka bertarung untuk waktu yang singkat, pisau terbang yang menakutkan telah menyebabkan Liu Sein merasa takut karena dia tahu dia tidak bisa menghindari pisau terbang itu. Menjadi Paragon, ia secara alami memiliki pandangan yang merendahkan terhadap Dewa Dunia tahap 4 yang memiliki umur yang terbatas dan belum melampaui. Tapi berbicara dari sudut pandang rasional, Sui Ying yang menghancurkan surga adalah seseorang yang tidak bisa dia tangkap. Liu Sein, aku memang hanya Dewa Dunia tahap 4, tetapi jika aku tidak peduli membayar harganya, tidak sulit bagimu untuk mati. Sui Ying dengan dingin berkata, aku tidak bisa membunuhmu, tapi ada banyak di belakangku yang bisa membunuhmu. Hanya saja aku tidak mau membayar mahal. Petik 2. Dia tidak berbohong. Guru prefektur Gunung Bambu berutang budi besar padanya. Paragon Huo Cheng adalah saudara lelakinya yang hidup dan mati. Lebih penting lagi, gurunya, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah ingin membalasnya atas masalah di Gua Kuno. Jika Sui Ying tidak menginginkan harta, meminta Bloodset God Emperor untuk berurusan dengan Paragon biasa adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Hanya saja akan sia-sia menggunakan janji Dewa Pertumpahan Darah pada Liu Sein. Mata Liu Sein melebar, di belakang punggungnya. Monarch Green, aku pernah mendengar bahwa selama pesta pembukaannya, Monarch Green secara pribadi menghadirinya. Kaisar Pertumpahan Darah juga sangat mementingkan murid pribadinya ini. Petik 1. Yang lemah adalah makanan bagi yang kuat di antara para pembudidaya. Begitu Liu Sein merasakan ancaman pribadi yang dibawa oleh Sui Ying, ia menekan pandangan merendahkan yang ia miliki terhadap tahap keempat Dewa Dunia ini. Dongbo Sui Ying ini adalah satu-satunya yang menjadi Dewa Dunia tahap 3 dalam periode terpendek. Dia adalah Dewa Dunia tahap 4 yang dapat membuat rekor baru. Aku tidak harus meremehkannya. Petik 2. Haha. Aku mengatakan sebelumnya bahwa Raja Dongbo sangat tangguh sehingga aku bahkan tidak bisa menghadapinya. Sein Liu terkekeh, meskipun ekspresinya sedikit redup ketika dia berbicara, tapi apakah kamu menemukan bahwa bagimu untuk tidak membayar apa-apa dan masih ingin mengambil kembali 2 Sunstar Nucleus Stone agak berlebihan? Di laut, Sui Ying menggelengkan kepalanya, kita bisa menyelesaikan semua masalah ini sampai ke asalnya. Itu adalah saudara klan kamu, Bambu Sein yang menyerang Forefather Scarlet Flame 2 kali sebelum ini, mengambil 2 batu nuklir bintang matahari darinya. Dari 2 batu itu, 1 milik aku. Aku meminjamkannya ke Scarlet Flame, dan pada saat itu, aku telah turun menggunakan karma untuk memperingatkan orang suci bambu bahwa ia harus berhenti. Jika dia berhenti, kita mungkin bisa membiarkan masa lalu berlalu. Petik 2. Tapi sangat disayangkan bahwa Bambu Sein memandang rendah diriku dan Scarlet Flame. Dia mengabaikan kata-kata aku dan mengambil batu itu. Petik 2. Menjadi begitu merajalela untuk mengambil hal-hal dari orang lain dari waktu ke waktu, tentu saja, aku ingin dia mengalami perasaan seseorang mengambil barang-barangnya. Sui Ying dengan dingin berkata, kedua batu nuklir bintang matahari itu adalah milik kita pada awalnya, dan itu wajar bagi kita untuk mengambilnya kembali. Adapun barang-barang berharga miliknya, itu bisa menjadi hukumannya karena melakukan tindakan tercela seperti itu. Petik 2. Liu Sein tidak bisa membantu tetapi mencoba membenarkan setelah mendengar itu. Cukup. Paragon Huo Cheng yang berdiri di sisi Sui Ying, berteriak dengan marah ketika dia melirik Liu Sein,
Liv Sein, aku pernah memerintahkan kamu untuk berhenti, tetapi kamu tidak. Meskipun aku di sini secara pribadi, kamu tidak meminta maaf kepada aku. Mengapa aku merasa bahwa kamu, Liv Sein, tidak menempatkan aku di mata kamu? Petik 2. Bagaimana aku berani? Sahut Liv Sein. Paragon yang pemarah, Huo Cheng bukanlah orang yang tersinggung. Apakah ada hal-hal yang bahkan tidak berani kamu lakukan? Nyali kamu sangat besar. Petik 2. Paragon Huo Cheng dengan dingin berkata, kita tidak perlu membahas masalah ini lebih jauh. 2 Sunstar Nucleus Stone milik kami pada awalnya, jadi sebaiknya kembalikan. Dan barang-barang milik Liv Sein yang rendah. Tepatnya karena ia tidak tahu apa-apa dan egois, kita dapat menganggapnya sebagai permintaan maaf karena menyinggung perasaan aku dan Dongbo Sueying. Aku percaya ini tidak berlebihan kan? Petik 2. Liv Sein ragu-ragu. Menyinggung aku, dan aku akan menghancurkan wilayah kamu dan mengejar kamu sepanjang jalan. Paragon Huo Cheng mencibir, aku bahkan akan meminta 1 atau 2 teman baik aku untuk mengelilingi kamu dan membunuh kamu. Liv Sein memberikan tawa canggung setelah melihat hal-hal yang mengarah ke sini, hal-hal dapat didiskusikan dengan kata-kata. Dia telah hidup untuk waktu yang lama di dunia dewa dan abis, dan tentu saja, tidak mudah bagi seseorang untuk membunuhnya. Tubuh dan avatar sejatinya selalu terpisah, dan dia punya banyak teman baik. Selama momen-momen penting, dia bahkan bisa memutuskan untuk mengandalkan penguasa. Tapi, tidak ada alasan baginya untuk terlibat konflik dengan Paragon Huo Cheng. Saat mereka menjadi musuh, masa depan akan menjadi suram baginya. Di lokasi lain, di sebuah planet, banyak arai langit berbintang besar mengelilinginya. Pada setiap arai, banyak ilusi pedang ilahi bergerak. Planet ini memiliki beberapa bangunan. Disinilah tempat daun suci dibudidayakan. Big Brother, Bambu Sein mengenakan pakaian hitam saat dia berkata, kamu harus mendapatkan barang-barang berharga aku kembali. Aku tidak bisa mengambilnya lagi. Berdiri di puncak gunung, menghadap ke dataran, Liv Sein berjubah emas berkata, kekuatan tempur Dongbo Sueying ini jauh melebihi harapan aku. Aku tidak bisa menangkapnya, dan Paragon Huo Cheng telah mengancam aku, meminta kamu mengembalikan kedua Sunstar Nucleus Stone. Kalau tidak, mereka akan segera membunuh jalan mereka, menghancurkan tempat ini dan mengejar kamu dan aku. Petik 2. Bambu Sein tertegun. Sangat tirani? Serahkan mereka. Liv Sein menghela nafas, jangan bertengkar dengan mereka. Tidak baik menyinggung Dongbo Sueying ini. Petik 2. Serahkan mereka, Bambu Sein merasa hatinya berubah pahit. Bagaimana dia bisa menyerahkan batunya? Tahun itu, dia sudah menawarkan batu nuklir bintang matahari kepada pemimpin agama. Sekarang, dia hanya membawa sepotong Sunstar Nucleus Stone dengannya. Selain itu, ia harus mengambil kembali barang-barang berharga miliknya, kalau tidak, dia akan dikutuk jika mereka diungkapkan. Tidak ada cara lain. Bambu Sein dengan seksama menetapkan tekadnya. Kakak laki-laki, Bambu Sein berkata, aku hanya membawa sepotong batu nuklir bintang matahari denganku. Adapun yang lain, aku telah lama menukarnya dengan keberadaan kuat lainnya untuk harta. Petik 2. Tidak lagi, Liv Sein menatapnya. Benar-benar tidak lebih. Bambu Sein menambahkan. Lalu dengan siapa kamu menukar harta itu? Tanya Liv Sein. Aku telah berjanji sebelumnya untuk tidak mengungkapkannya. Bambu Sein menambahkan. Mereka tidak akan percaya padaku jika aku mengatakannya. Kamu bisa memberitahu mereka sendiri. Liv Sein menjawab. Di langit berbintang. Sueying dan Paragon Huo Cheng keduanya berdiri berdampingan di langit berbintang. Mereka saat ini menghadapi Liv Sein dan ilusi yang secara bertahap terkondensasi di sisinya. Itu adalah inkarnasi dari orang suci bambu. Raja Dongbo, Paragon Huo Cheng. Bambu Sein menemani dengan tawa. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara tinggi, biarkan dewa pertumpahan darah menjadi saksi, bahwa aku, Bambu Sein, telah lama bertukar potongan pertama batu nuklir bintang matahari yang aku ambil dari Forefather Scarlet Flame. Aku benar-benar hanya memiliki 1 keping Sunstar Nucleus Stone bersamaku. Bahkan setelah membunuhku, tidak mungkin bagiku untuk mengambil bagian kedua. Petik 2. Sueying dan Paragon Huo Cheng keduanya tertegun setelah mendengar ini. Sudah ditukar? Dengan siapa kamu menukarnya?
Sue Ying bertanya. Pihak lain takut mengungkapkan dirinya sendiri, dan aku sudah lama berjanji untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Kata Bambu Sein tanpa daya. Sue Ying dan Paragon Huo Cheng bertukar pandang. Karena dia sudah membiarkan gurunya, kaisar-kaisar pertumpahan darah, menjadi saksi dan membuat sumpah, itu seharusnya tidak palsu. Apakah dia sudah bertukar dengan keberadaan kuat lainnya? Kemungkinan besar, pihak lain takut mengundang masalah, dan telah meminta untuk merahasiakan identitasnya. Kamu mengambil 2 Sunstar Nucleus Stone, dan kamu ingin mengembalikan sepotong seperti itu? Paragon Huo Cheng meraung dengan marah. Aku tidak berani, aku tidak berani. Aku berhasrat untuk kembali lebih banyak lagi. Tetapi barang-barang milikku ada di Monarch Dongbo, kata Bambu Sein dengan getir. Paragon Huo Cheng menoleh ke Liv Sein, jika dia tidak mampu, kamu melakukannya. Liv Sein merasakan kepalanya sakit. Sue Ying berdiri di samping. Untuk berdarah klan tinta 2 orang suci adalah sesuatu yang Sue Ying merasa senang melakukannya. Lagi pula, jika kekuatan tempurnya sedikit lebih lemah, dan jika Liv Sein menangkapnya, seluruh situasi akan sama sekali berbeda. Karena kedua pihak telah bernegosiasi ke tahap ini, akan mudah setelah itu. Liv Sein membagikan beberapa harta. Bambu Sein juga melepaskan batu nuklir bintang matahari, dan kedua belah pihak telah memutuskan untuk mengakhiri masalah ini. Kakak Huo Cheng, mari kita pergi. Pergi. Sue Ying dan Paragon Huo Cheng keduanya merobek terowongan ruang waktu sebelum pergi. Liv Sein dan Bambu Sein sama-sama tak berdaya. Mereka jarang menderita kerugian, tetapi kali ini, mereka mendapatkan yang terburuk. Dan di wilayah Liv Sein, Bambu Sein segera kembali ke ruang budidaya. Dia segera menggunakan harta komunikasi yang unik yang hanya bisa diaktifkan olehnya. Pelindung, ada masalah yang ingin aku laporkan kepada pemimpin agama. Ada apa? Pelindung itu dengan tenang bertanya melalui harta komunikasi. Semua harta yang telah kamu berikan padaku, termasuk semua jenis bahan yang telah aku kumpulkan, semua. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.